Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi bab 2, yaitu tentang data statistik. Yang dianggotai dengan saya sendiri, Zelin Familia. Saya Suci Rahmawati. Ini perkenalkan saya Salma Indonesia. Yang pertama ada pengertian data. Data berasal dari bahasa Latin, datum yang berarti suatu yang diberikan. Dalam statistik, data adalah fakta atau angka yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Data yang baik itu harus yang pertama objektif, representatif, memiliki kesalahan sampling kecil, tepat waktu, dan relevan. Berikutnya ada jenis-jenis data. Data berdasarkan sifatnya, yaitu ada satu, data diskrit, nilai bilangan bulat, tidak pecahan, dan dihasilkan dari pencacahan contoh jumlah mahasiswa per jurusan. Yang kedua ada data kontinu. Nilai pecahan dihasilkan dari pengukuran contoh berat beras 200,57 ton. Terus ada berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data intern atau data di dalam suatu lembaga. Contohnya yaitu jumlah mahasiswa tahun 2018 sampai 2019. Yang terakhir ada data ekstern, yaitu data yang menggambarkan keadaan di luar lembaga. Contoh pendapatan per kapita masyarakat. Selanjutnya ada pengelompokan data berdasarkan pengukurannya. Yang pertama itu ada data nominal, yaitu data yang berdasarkan kategori tertentu tanpa memperhatikan urutannya. Misalkan jenis pria dan wanita. Jenis pria diberikan kode 1 dan jenis wanita diberikan kode 0. Selanjutnya ada ordinal, yaitu data yang berdasarkan beberapa kategori dengan memperhatikan urutannya. Jadi contohnya kita melakukan survei kepuasan, misalkan kurang baik sampai sangat baik. Selanjutnya itu ada interval, yaitu yang disusun berdasarkan jarak yang sama di antara kategori satu dengan lainnya. Contohnya itu jumlah siswa yang bolos misalkan 1 sampai 4 kali. Selanjutnya ada rasio dengan membandingkan nilai variabel dengan nilai absolut variabel lainnya. Contohnya itu seperti data tinggi badan cowok itu misalkan 160 cm dan tinggi badan cewek itu rata-ratanya 80 cm. Maka rata-rata kedua data tersebut 2 kali dari tinggi cewek. Berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama itu ada data primer, artinya data itu caranya dikumpulkan serta diolah sendiri secara langsung. Contohnya pelanggan PLN menilai terhadap layanan dan kualitas PLN di Kota Depok. Selanjutnya ada data sekunder, yaitu data yang cara memperolehnya dalam bentuk jadi dan dikumpulkan oleh pihak yang lain. Contohnya itu seperti data penduduk Indonesia pada tahun 1990 sebanyak 178,5 juta diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jakarta. Selanjutnya ada data berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu yang pertama ada data seketika. Jadi data ini pengumpulannya pada waktu tertentu saja. Selanjutnya ada data berkala, yaitu data yang pengumpulannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada penyajian data. Jadi data yang sudah dikumpulkan, kemudian kita sajikan ke beberapa dalam bentuk tabel. Yang pertama itu ada tabel tunggal, yang dapat kita lihat bahwa di sana ada data pendidikan SMP sebanyak 10, SMA sebanyak 40, perguruan tinggi sebanyak 50. Jadi jumlahnya itu ada 100. Selanjutnya ada tabel yang berbentuk ganda. Dapat kita lihat juga laki-laki, jenis kelamin laki-laki itu pendidikan SMP ada 5, pendidikan SMA 40, perguruan tinggi 25, sehingga jumlah jenis laki-laki ada 70. Selanjutnya jenis perempuan SMP itu ada 15, SMA ada 30, dan perguruan tinggi ada 35, sehingga jumlah perempuan itu ada 80. Jadi bisa kita jumlahkan untuk yang SMP itu totalnya 20, yang SMA totalnya 70,
Yang perguruan tinggi totalnya 60. Jadi data perempuan dan laki-laki totalnya ada 105. Selanjutnya ada tabel kontingensi. Contoh penerapan tabel kontingensi disajikan sebagai berikut, di mana terdapat daftar tingkat pendapatan keluarga dan jenis angkutan umum pada tahun 2018. Di tingkat pendapatan rendah itu ada sebanyak 70 kereta api, 60 bis, dan 20 taksi. Jumlah keseluruhannya sebanyak 150. Lalu pada tingkat pendapatan menengah itu ada 40 jenis kereta api, 40 bis, dan 30 taksi. Total keseluruhan itu sebanyak 110. Pada tingkat tinggi terdapat 40 jenis kereta api, 30 bis, dan 40 taksi. Maka total keseluruhan itu sebanyak 110. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jenis angkutan umum berdasarkan tingkat pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Jenis kereta api itu sebanyak 150, bis sebanyak 130, dan taksi sebanyak 90. Maka total keseluruhannya yaitu sebanyak 370. Selanjutnya itu ada tabel distribusi frekuensi. Contoh penerapan tabel distribusi frekuensi akan disajikan dalam nilai UAS mahasiswa Unpam. Contohnya nilai UAS statistik deskriptif mahasiswa FE Unpam semester ganjil tahun 2019-2020. Di mana nilai statistik deskriptif 20 sampai dengan 29 itu sebanyak 3 mahasiswa. Pada nilai 30 sampai dengan 39 itu sebanyak 5 mahasiswa. Pada nilai 40 sampai dengan 49 itu sebanyak 10 mahasiswa. Pada nilai 50 sampai dengan 59 itu sebanyak 15 siswa. Pada nilai 60 sampai dengan nilai 69 itu sebanyak 9 mahasiswa. Pada nilai 70 sampai dengan 79 sebanyak 8 mahasiswa. Lalu yang terakhir itu ada nilai 80 sampai dengan 89 itu sebanyak 5 mahasiswa. Maka total dari keseluruhannya itu atau nilai N-nya itu sebanyak 55. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyajian data statistik. Yang pertama itu contohnya ada diagram batang, di mana sudah ada daftar pegawai di perusahaan Isaac Newton berdasarkan jenis pendidikannya. Yang pertama itu ada pendidikan SD sebanyak 50 jumlah pegawai, SMP sebanyak 40 jumlah pegawai, SMA sebanyak 20 jumlah pegawai, PT sebanyak 10 jumlah pegawai. Jadi total jumlah pegawai keseluruhan itu sebanyak 120 berdasarkan jenis pendidikannya. Lalu di samping ada contoh dari diagram lambang, di mana sama dengan contoh yang samping itu ada daftar pegawai di PT Isaac Newton sesuai dengan pendidikannya pada tahun 2018. Yang pertama itu ada pendidikan SD sebanyak 5 orang, lalu pendidikan SMP sebanyak 4 orang, pendidikan SMA sebanyak 2 orang, dan terakhir itu ada pendidikan PT sebanyak 1 orang. Jadi total keseluruhan jumlah pegawai itu 12 orang berdasarkan jenis pendidikannya. Lalu selanjutnya itu contoh yang ketiga ada diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran ini diadopsi dari diagram batang. Contohnya sebagai berikut, di mana ada data komposisi banyaknya pegawai perusahaan XYZ dirinci menurut pendidikannya. Yang pertama itu ada pendidikan SD itu sebesar 40%, lalu pendidikan SMP itu sebesar 30%, pendidikan SMA sebesar 20%, lalu yang terakhir itu ada pendidikan PT sebesar 10%. Contoh penyajian data statistik yang terakhir itu ada diagram garis, di mana diagram garis ini juga bisa dibuat berdasarkan tabel. Contohnya sebagai berikut, di mana ada data nilai impor Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Pada tahun 2006 itu sebesar 100 juta, pada tahun 2007 itu sebesar 110 juta, pada tahun 2008 itu sebesar 140 juta, lalu pada tahun 2009 itu sebesar 120 juta, yang terakhir itu pada tahun 2010 sebesar 150 juta. Jadi, kesimpulan dari materi presentasi kami kali ini yaitu data statistik adalah sekumpulan angka yang dikumpulkan untuk dianalisis sehingga menghasilkan informasi. Setelah dikumpulkan, data harus disajikan dengan baik dalam bentuk tabel maupun diagram, seperti diagram batang, lingkaran, garis, ataupun lambang, agar mudah dipahami dan dianalisis dalam penelitian, bisnis, maupun pengambilan keputusan.
Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.